Halo guys, balik lagi di Mobil Pijar. Di episode kali ini bercerita tentang istri yang tiba-tiba ditinggal oleh suami secara mendadak. Gimana ceritanya? Langsung aja yuk ke narasumbernya. Halo Mbak. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Siapa namanya? Nama saya Saira. Saira. Biasa dipanggil? Saya dipanggil Irah biasanya. Ira. Kegiatannya apa nih? Ya saya sekarang usaha laundry. Usaha laundry. Itu udah bergerak berapa lama? Ya kurang lebih jalan 3 tahun Kak. Kurang lebih jalan 3 tahun. Usaha itu sama suami? Ya sebelumnya sama suami karena dia yang ngerti cucian, listrik juga dia yang ini. Oh jadi dibangun dari awal sama suami? Iya betul Kak, sama suami. Suami itu memang pekerjaan utamanya sama ibu atau memang ibu dibantu aja sama suami punya pekerjaan lain? Ya kalau saya suami ada kerjaan lain Kak. Cuma kalau laundry itu sampingan kadang ngebantu gitu. Jadi suami ibu hanya membantu ibu Ya, ya, membantu. sebenarnya dia punya tugas lain. Iya tugas lain betul. Ibu ceritanya itu sampai gimana Bu? Cerita awalnya. Cerita awalnya saya niat emang ada pulang ke kampung Kak. Kampung saya ke Cilacap. Cuma sebelum ke Cilacap saya dengan keluarga pengen jalan-jalan ke Jogja gitu Kak. Karena keluarga saya belum pernah lah nginjak Jogja. Jadi saya pengen ke Jogja dulu semalaman. Niatnya juga semalaman hari Kamis saya pengen jalan-jalan Malioboro apa ke Candi Borobudur Prambanan, cuman karena waktunya nggak tepat gitu kayaknya. Dari jalan juga saya udah mulur waktunya. Aturan pagi saya mau jalan di Rabu pagi, tapi saya jalan di Rabu sore. Rabu sore ibu Rabu jalan. sore jalan. Itu karena apa kendalanya? Karena kendalanya itu suami saya belum dapat kasbonan. Kasbonan dari kerjaannya. Oke. Jadi itu pada saat itu juga hari Rabu, aduh udah jadi pengen nangis. Sih kalau ngomongin itu sedih banget saya Kak. Dari Rabu itu suami saya mau udah kecapean Kak. Dia udah 2 kali bolak-balik ke Rawakalong, Parung tempat kerjaannya. Karena pertama dia pengen ketemu bos, tapi bosnya belum datang. Padahal saya udah telepon, tungguin aja bosnya. Kalau udah ketemu baru pulang. Nah saya baru nelpon, gak lama suami saya pulang ke rumah tuh jam 12. Nah udah gitu langsung tuh dari kamar mandi mau sholat, mau ke masjid tuh mandi, nggak lama ada telepon dari kontraktor katanya, Pak Asep bisa nggak katanya balik lagi, soalnya bos nggak ada uang buat ditransfer, ada uang cash gitu. Itu Rabu pagi ya Bu? Rabu siang gitu, dari Rabu siang siang. dia. Nah udah pada saat itu langsung tuh Kak, suami saya juga belum sholat, langsung buru-buru ngambil kasbonan gitu, langsung balik lagi ke Rawakalong. Nah Rawakalong pulang. Nah sebenarnya suami saya sih dia pengennya besok aja mah, katanya Kamis pagi kita jalan, udah nggak usah ke Jogja. Saya kan namanya rencana udah jauh-jauh hari kan kecewa gitu Kak kayaknya. Ya gimana sih, ini aja udah telat, aturan kita Rabu pagi nih, Rabu ini belum jalan udah siang, kata saya gitu. Akhirnya mau nggak mau suami saya nurutin saya Kak, karena suami saya kan emang sayang banget gitu sama saya. Jadi apa-apa yang saya ini turutin terus gitu. Akhirnya mau nggak mau jalan dari itu kita mampir dulu ke proyek sana, ngasih uang makan ke Kebon Raya di Cibinong. Dari Cibinong saya langsung jalan ke Jawa, tepatnya ke Jogja dulu gitu Kak. Nah itu juga di perjalanan juga saya ketar-ketir, namanya suami saya kan kalau malam kurang awas, makanya jalan lewat matanya. Nah akhirnya saya jalan pelan-pelan, berhenti jugaan, namanya kasihan kan Kak, cuma dia sendiri yang nyupir. Oh jadi dalam satu mobil itu Keluarga saya, keluarga, adik saya, orang tua saya, mas saya, pakai 3 keluarga lah. Karena emang niatan dari jauh-jauh hari kita mau ada acara keluarga di Cilacap, jadi saya ke Jogja dulu. Nah pada saat itu tidur juga cuma di rest area sebentar, suami saya juga pengen buru-buru sampai. Nah kali saya Jogja deket, nggak taunya Jogja jauh banget. Ibu tadi ke Jogja sekeluarga. Keluarga Kak. Itu yang nyetir
cuma suami aja Iya, yang bisa cuma nyetir. suami Kak. Berberapa itu? Satu mobil berberapa? Satu mobil ada 6 sama anak kecil 1 jadi 7. Bertujuh. Jalan dari Rabu sore. Rabu sore. Setelah di Cibinong tadi. Iya, langsung tuh lewat jalan tol Cikampek langsung arah ke Jogja. Itu juga lewat jalur Pantura karena saya nggak mau lewat tol. Kenapa? Ya karena itu sering terjadi kecelakaan jadi saya ketakutan gitulah, apalagi suami saya kan kurang awas gitu matanya Kak. Namanya jalan di tol kan nggak bisa pelan, kencang, jadi saya takut aja. Alhamdulillah saya udah sampai Jogja selamat gitu ya. Di perjalanan itu pun juga lama banget Kak, saya nyampe Jogja nyampe jam 2. Kamis dini hari jam 2 malam ya? Jam 2 sore, subuh. siang, udah jam 2 siang. Oh jadi Rabu sore sampai Kamis siang. Jam 2. Lama banget Bu. Iya karena banyak berhentinya, Oh iya, kasihan. terus? Langsung nyampe Jogja bingung nyari penginapan, bingungnya gitu nyari di hotel yang murah meriah lah gitu. Hotel kebanyakan kan ya 600-700, saya nyari homestay gitu Kak. Udah tuh dapet di penginapan homestay. Udah tuh istirahat sebentar, nggak lama sore saya jalan-jalan ke Malioboro, juga dikasih unjuk mana sih yang namanya Malioboro kata saya. Oh ini, udah tuh jalan, nggak lama maghrib pulang dulu ke homestay, sholat dulu, baru cari makan. Nah, cari makan juga sama suami saya, sama orang tua saya, sama adik saya juga. Nggak lama makan, jalan-jalan lihat banyak penjualan baju. Dan itu pun juga dari situ suami saya juga kebanyakan diemnya Kak, nggak banyak omong gitu. Ada yang dirasa sakit atau gimana? Itu dia Kak, biasanya kan dia bawel dah, orang paling bawel. Orang tua juga sampai bingung, tumben ya si Ipul nggak banyak omong, biasanya kan ngomong mulu apa. Biasanya kalau misalnya lagi ngerasa sakit perut ditabok-tabok gitu, langsung gitu. Mah tolong dong kerokin, biasanya begitu Kak. Ini nggak ada sama sekali. Pokoknya dari HP aja juga dia biasanya yang dikit lagi HP mau mati itu dia sibuk nyari casan. Ini pun enggak sama sekali. Saya jalan juga kebanyakan bengongnya gitu Kak, diem aja. Terus saya bilang, kenapa sih Pak diem aja, kayaknya orangnya di sini kayak pikiran kemana-mana, saya gituin. Enggak apa-apa. Udah tuh, di mana ya mah tukang jamu? Ya udah malam mah nggak ada tukang jamu kata saya gitu. Besok pagi nanya sama tukang beca, nggak tukang jamu ya Mas katanya. Nggak ada Pak, kalau jamu mah adanya pagi naik sepeda gitu. Akhirnya saya pulang tuh Kak. Dan itu pun juga di Malioboro jalan-jalan segitu banyak bajunya juga sampai saya nggak kepengen. Biasanya kan suka Kak, mah beliin dong kaos apa-apaan gitu, itu mah enggak. Cuma saya beliin tuh Kak tanah kolor 1. Pak ini beliin 1 ya, gede nih ukurannya, menurut saya kan lagi saya gendut. Ya udah ya beli kata 1. Udah pulang Kak ke itu, mau istirahat tidur. Udah pas istirahat tidur saya ceritanya mau pagi lah, saya nggak ngeliat jam ya Kak jam berapa. Udah gitu saya keluar, suami saya udah di depan kamar di bangku. Nah habis di bangku saya ganti, emang udah sholat Pak, udah pakai sarung. Udah. Ini Jumat pagi Kak, Jumat pagi, subuh lah subuh pokoknya ya. Nggak tahu ya udah sholat ya, mungkin itu sekitar jam 4:30 kali ya kayak. Nah saya gantian tuh kamar mandi, pipis, langsung saya gantian sholat. Habis selesai paranin ke bangku. Ngapain Pak, ayo masuk dulu, masih gelap kata saya gitu. Pengen beli jamu mah, nyari sarapan, masih gelap belum ada yang jualan kata saya gitu. Istirahat dulu aja, ntar pagi bareng-bareng kita baru nyari sarapan sama beli jamu kata saya gitu. Udah tuh Kak mau dia masuk. Terus kan saya tidur sama adik saya tuh, masih ngeledekin ponakan kata saya. Dek bangunin kakek dek, sholat subuh kata suami saya gitu. Ayo kita jajan yuk, jajan, bangun, berisik banget sih, ntar aja dulu, orang masih gelap juga dibangunin anak kecil saya gitu. Nggak lama saya bercanda sama suami saya, mah katanya semalam katanya dibeliin kolor, katanya tadi dia pakai sholat, katanya buat sujud sobek kata dia gitu. Langsung kata saya pegang tuh Kak, namanya bercanda gitu ya. Saya juga bilang makasih sama dia, makasih banyak ya Pak katanya. Alhamdulillah gitu sampai Jogja, cuman kayak waktunya nggak pas gitu kata saya. Iya ntar lain waktu lagi mah kalau kita ada rezeki baru kesini gitu katanya. Udah tidur dah, udah pagi, ntar baru kita nyari sarapan. Nggak lama tidur tuh Kak, saya nengok ke samping gitu katanya. Oh udah ngorok. Ya itu nggak lama ngorok, saya bilang oh udah tidur dalam hati saya. Yang nggak lama ya itu pokoknya ngorok panjang gitu Kak, pokoknya langsung sakratul maut itu. Ya saya juga kan
gimana ya namanya di samping saya gitu. Saya juga nggak ngerti apa ini pingsan apa ngapa gitu kata saya kak, nggak taunya itu yang namanya sakratul maut. Ya pokoknya ngoroknya dia seperti itu ya, cuma panjang aja gitu kak itu sakratul mautnya kata saya. Pak istighfar kata saya gitu. Kenapa ini kenapa, saya panggil itu pak bu ini gimana ini pul kata saya. Yang nggak lama yang ngorok panjang gitu, tangan di ini ngegenggam terus lidahnya gini. Kata saya dalam hati apa pingsan apa meninggal ya kata saya gitu. Nggak lama langsung tuh saya nyari bantuan kak, nyari bantuan buat bawa mobil, saya bawa ke rumah sakit. Yang nggak tahu di rumah sakit nggak taunya emang udah nggak ada, dibawa ke IGD. Makanya kata saya bener-bener shock banget gitu kak, dalam keadaan kayak gini bisa gitu kejadian yang nggak disangka gitu, atau kita mau silaturahmi ke Jawa kejadiannya kayak begini gitu kak. Itu ya namanya musibah, kita emang nggak ada yang tahu ya, apalagi umur ya Bu. Iya ya. bener kak. Yang ngebawa mobilnya siapa? Bukan Yang katanya cuma suami ibu doang iya bisa itu nyetir. dibantu sama ini kak yang punya penginapan, saudaranya, adiknya ada katanya yang bisa bawa mobil. Akhirnya dibawa tuh suami saya, tapi saya belum dibawa, saya ngeliat suami saya dulu. Pokoknya kok sarungnya luntur ya kata saya gitu. Pas dilihat saya pegang ternyata dia pipis. Apa ini yang dimakan sakaratul maut kata saya. Kan beli celana baru semalam baru dipakai tuh kak, terus dia pakai sarung warna polos warna kuning, katanya sarungnya luntur. Mungkin pada saat itu mah udah sakaratul maut, tapi saya untuk mastiin lagi saya bawa ke rumah sakit. Apa sampai rumah sakit dibawa IGD ya itu langsung dibilang udah nggak ada respon, nggak ada apa gitu. Ada sejarah sakit Bu? Penyakit maksudnya? Ya sejarahnya sih berobat jalan aja kak, yang diraih cuma sakit lambung. Lambung. Iya lambung. Lambungnya udah agak parah. Kata dokter sih, saya kan udah 2 kali berobat ke dokter urus tuh di sana di Pitara. Pak Asep katanya ini tuh Pak Asep sakit nggak parah katanya, cuma harus rutin minum obat gitu karena yang dirasa lambung. Jadi kalau misalnya Bapak Asep lambung larinya ke jantung gitu kak, jadi kalau nggak minum obat dia suka kakinya bengkak. Jadi obat itu ada buat ngecilin kaki biar nggak bengkak gitu kak, jadi nggak bisa capek juga kata dokternya. Ya mungkin juga kecapean juga kali kak. Iya, tapi namanya udah umur sih ya Bu ya. Pada saat itu proses pemulangan jenazah tuh gimana Bu? Ya pemulangan jenazah ya saya minta bantuan kak ke Depok. Saya telepon, saya kan di tempat laundry saya kan depan ada tukang bubur. Nah tukang bubur itu kan suka pengajian gitu kak, saya minta tolong. Kan pernah punya omongan Mbak Ira katanya kalau nanti ada apa-apa di kajian saya punya ambulans ya Mbak Ira, nanti gratis gitu. Saya punya pemikiran ke situ kak. Kata saya telepon tuh itu yang tetangga saya yang depan itu, bang ini minta tolong katanya ini bapaknya udah nggak ada. Apa kaget kan kak. Nah langsung kata, terus gimana teh, ya ini bang saya perlu ambulan kata saya gitu. Nah udah gitu coba saya telepon Pak Samsi dulu yang punya pegang ambulan itu kak, yang suka supir ambulan. Nah terus Pak Samsi nge-share ke grup pengajian dia. Udah gitu ternyata di isi kontak itu ada bosnya suami saya di situ. Ya pokoknya dari itu dibantu gitu. Ini Pak Asep Saipullah tukang paving block katanya begitu. Iya Pak Jen katanya, ini Pak Asep katanya. Ya Allah katanya, ini anak buah saya katanya, coba tolong katanya dibantu nanti biar saya kondisikan katanya, biar saya yang tanggung jawab gitu katanya kak. Nah pada saat itu Pak Samsi itu komunikasi sama saya terus, Pak pokoknya Mbak Ira gimana perkembangannya, ambulan di sana berapa kata dia gitu. Nanti saya tanya-tanya dulu ya Pak kata saya. Akhirnya adik saya yang maju kak untuk nanya-nanya ambulan. Nah ambulan dari Jogja itu ke Depok dihitung per kilonya 11.000 dan kurang lebih habis 8 juta kak itu ambulan itu. Alhamdulillah ada yang bantu. Iya, nah udah gitu masuk kan suami saya juga langsung dimandiin di sana, dikafanin di sana. Berarti Nggak udah lama, siap, udah siap, tinggal nunggu ambulan. Nggak lama suami saya udah dimandikan, nggak lama setengah jam itu ada yang ngerespon kak ambulan dari Bantul itu, karena Pak Samsi ini nge-share ke ambulan-ambulan daerah Jogja gitu kak. Akhirnya ada yang ngerespon, alhamdulillah. Nggak lama suami saya selesai dimandikan, dikeluarin setengah jam, nggak lama datang itu ambulan bantuan dari Bantul kak. Langsung saya pergi untuk ke Depok gitu kak. Yang nyetir mobil ibu
Siapa? Saya ini dibantu juga sama orang nyari supir tembak gitu, nyupir. Jadi nanti dia pulang bareng ambulan. Sebelumnya ada firasat nggak Bu? Nggak ada sama sekali kak. Biasa kayak omongan, celetukan atau apa gitu? Nggak ada sama sekali. Itu dia yang bikin saya bingungnya gitu. Kalau inget suka sedih gitu. Nggak ada omongan apa-apa. Firasat apa gitu, ngomongan yang Gelagat aneh gitu ya tingkah gelagatnya laku? cuma diem aja kak, nggak banyak omong. Biasanya kan dia banyak omong, ini enggak, cuma diem aja gitu. Sebelum-sebelumnya juga biasa aja gitu. Pada saat udah sampai Jogja aja dia Iya, diem diem gitu. aja. Biasanya kan kalau capek, mah tolongin dong nih kerikin apa diurut gitu, pijitin. Cuma sama sekali nggak ngeluh gitu kak. Yang saya bingungnya gitu, dalam hati, ya Allah tahu begitu tawarin gitu ya, minta dikerokin apa minta diapain gitu, nggak ada sama sekali gitu kak. Berapa tahun usia pernikahan Ibu? Pokoknya besok nih kak, 4 tahun. Besok banget Bu. Besok ulang tahun pernikahan saya. Ya ampun. Bulan apa? Desember tanggal 10. Besok ya? Iya, Jumat. Benar-benar Jumat. Pas nih 4 minggu dia meninggal. Pas 4 minggu. 4 minggu. Makanya kemarin lihat-lihat foto. Saya kalau ngeliat foto suka ini kak gitu, nggak tega. Soalnya suami saya tuh gimana ya kak, sayang banget. Saya kan kalau laundry tiap hari Minggu libur. Kalau libur tuh nyuci paling ngabisin tuh dari pagi udah selesai. Ntar siang, mah ayo mau kemana rapi-rapi gitu. Sesayang itu ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Biar kata perbedaan umurnya jauh, cuman kayaknya bener-bener disayang banget gitu kak, lain gitu. Makanya bener-bener kehilangan banget kak. Kalau misalnya orang sakit sih diurus masih puas ya kak, kita ibaratnya masih puas ngurusin lah. Ini dadakan kayak begini kata saya. Udah kita mau silaturahmi ke Cilacap gitu, kenyataannya kayak gini beritanya. Ya namanya umur ya Bu Iya, ya. nggak ada yang tahu. Ini kita berandai-andai ya Bu ya. Tapi ya walaupun sebenarnya nggak akan terjadi. Seandainya Ibu tahu itu hari terakhir suami Ibu, apa yang belum Ibu lakuin tapi pengen Ibu lakuin? Ya saya sih pengennya minta maaf aja gitu kak sama suami. Karena saya terus terang aja kak, saya nikah sama suami, saya kebanyakan salahnya. Dalam arti saya males gitu kak. Kalau disuruh sholat saya ngebantah gitu. Paling kalau sholat subuh ya. Kalau sholat subuh tuh dia udah ke masjid kak, ke masjid terus ngaji. Kadang-kadang saya masih tidur. Itu ngaji kalau ini dikencengin gitu kak, biar saya bangun gitu ya. Bangun mah sholat. Iya, anak-anak kan kalau udah, kenapa sih mah dibangunin sholat susah banget. Iya pak, boleh emang orang sholat kita dinasihatin, dikasih tahu, ditegur. Tapi jangan dipaksa, kata saya gitu. Kalau dipaksa mah katanya bukan karena Allah, karena yang nyuruh, kata saya gitu. Kadang suka kayak gitu kak. Makanya sekarang pas almarhum meninggal, suami saya meninggal, pokoknya buat pelajaran gitu kak, buat saya yang dia lakuin, sekarang yang saya lakuin. Ibadah saya ibaratnya belentang-belentong. Dengan kejadian kayak gini ya saya lebih fokus lagi gitu kak, bahwa sholat 5 waktu itu bener-bener wajib gitu yang harus dilaksanain gitu. Karena namanya umur ya Bu. Iya, Kita bener nggak kak, tahu itu ya Bu bener-bener ya. buat pelajaran saya banget kak. Dan saya pun juga ngamalin, kalau habis sholat saya ngaji, kalau nggak ngaji ya saya baca yasin, buat kirim buat suami saya aja, pokoknya semuanya saya lakuin. Ada pesan nggak Bu untuk yang nonton, untuk para istri? Ada sih Apa Bu pesannya? pesannya sih, yang masih pada punya suami lebih sayang sama suami. Biar bagaimanapun suami kita kejelekannya apa kelakuannya gitu ya lebih disayang aja. Karena kalau udah nggak ada, bener-bener berasa banget nggak ada yang dibantu gitu kak, nggak ada yang bisa kita ajak ngobrol, ajak diskusi, buat urusan gitu kata saya. Pokoknya dijaga aja lah kak, yang disayang-sayangin lah yang masih pada punya suami, bener-bener patuh lah. Karena kalau udah nggak ada, bener-bener berasa banget. Ibu kedepannya mau apa nih Bu rencananya? Ya keinginan saya sih banyak kak, untuk nebus kesalahan sama suami saya. Saya pengen ngebikinin apa sih rumahnya buat makam. Ternyata 40 hari nih saya pengen bikin yasin. Ya tapi itu udah saya lakuin sih sedikit-sedikit dari hasil laundry saya kumpulin gitu. Ya amin. Ya, Semoga alhamdulillah sih teman saya juga saya bikin status. Ada yang ngerespon, satu saya dipinjemin duit kak buat ini
apa sih bikin rumahnya, karena kan lumayan juga Kak, 2,5 juta, sedangkan saya kan ditinggal suami sih nggak ada tabungan gitu Kak, karena usaha suami saya itu bener-bener tanpa modal. Jadi kalau nggak ada modal gitu saya pinjam ke orang, jadi ntar gian selesai kerjaan udah beres saya nutup buat urusan gitu. Ya saya jalanin apa adanya aja dah sekarang. Ya, tapi insya Allah kuat ya Bu ya, Insya karena Allah memberikan cobaan ke umatnya, udah pasti Allah tahu itu umatnya pasti kuat ya Bu ya. Amin. Waktu nggak bisa diputar, hargai waktu sama pasangan dan keluarga. Bagi kalian yang mau cerita, bisa banget langsung DM ke Instagram ataupun komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. See you on next video. Bye-bye. Kasih ya Mbak. Sabar ya. Iya. Terus berarti laundrynya di rumah. Sama kontrak soalnya, laundry kontrak, rumah kontrak. Iyalah. Tapi insya Allah pasti ada aja jalannya. Amin.